Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar SMPN 27 Semarang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ingin meluruskan, barangkali ada salah paham bahwa saya pakai sarung pakai baju sorjan. Ini hanya mempertegas, memperjelas supaya panitia tidak salah dan tidak bertanya-tanya Ustaznya sing itu. Makanya saya pakai sarung. Ibu-ibu jangan berpikir ketoknya kurung mari loh sunat. Karena halal bihalal ini nyun sewu. Beda ustaz karo ora ustaz iki oke. Aku ustaz nang kopiah ternyata mau yo kopiahan kabeh ya. Arep nganggo baju koko jamaah yo kokoan kabeh. Golek sing kira-kira beda saya menemukan baju sorjan nganggo sarung. Sandale yo tak ganti sandal zaman biyen iki lho. Ben kaya wong tuwa. Kenapa? Karena saya ingin sedikit membahas masalah sejarah. Bapak Ibu yang saya hormati, nyun sewu, kalau saya tidak keliru, halal bihalal ini tidak ada kamusnya dalam bahasa Arab. Hanya ada dalam kamus bahasa Indonesia dan Purwodarmito yang dikarang pada tahun 1976. Padahal kata halal bihalal pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1948. Kalau tidak percaya silahkan buka Google. Tadi malam sudah buka duluan. Pertama itu muncul pada tahun 1948. Kenapa muncul istilah itu? Mohon maaf, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pada tahun 1948, Indonesia sebagai rumah besar kita, sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, itu sedang ditimpa masalah. Disintegrasi bangsa terjadi pada tahun itu karena munculnya ada tentara asing kembali lagi. Mereka kerasan, Bu. Setelah menjajah sekian tahun lamanya, kurang lebih berapa tahun? 350 tahun, mereka kembali lagi ingin menjajah Indonesia. Di sisi lain, ada perpecahan internal bangsa. Munculnya PKI di Madiun. Maka sejak itu orang saling curiga, orang saling tidak percaya, curiga mencurigai. Kon kumpul yang kenapa? Wedi mbok dipateni, wedi mbok diracuni, wedi mbok dibuli dan lain sebagainya. Ini peristiwa terjadi pada tahun 1948. Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kala itu prihatin melihat kondisi bangsa yang terperberai, yang terpecah belah, ingin bagaimana suasana kita memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia muncul kembali. Maka digagaslah bagaimana membuat suatu acara yang menyatukan semua anak bangsa. Maka sowanlah presiden, tapi kan kita hidup ada kiai, ada ulama, ada pendeta, ada romo. Maka tidak ada salahnya seorang pemimpin itu sowan kepada kiai. Sowanlah Presiden Soekarno kepada seorang kiai yang bernama Kiai Wahab Hasbullah. Beliau matur, Pak Yai, piye carane menyatukan anak bangsa yang terpecah belah, yang tercerai-berai. Maka seorang kiai yang jadi kiai yang ngomong pakai bahasa agama, kalau ingin menyatukan warga negara Indonesia yang tercerai-berai, yang terpecah belah, maka bikinlah suatu acara namanya silaturahmi. Namun kata Pak Karno, ojo silaturahmi, karena silaturahmi itu identik dengan hanya milik umat Islam. Padahal Indonesia merdeka, berjuang dan mengisi kemerdekaan bukan saja umat Islam. Kita merdeka berjuang yuk bareng-bareng oleh semua agama yang ada di Indonesia. Maka bagaimana agar istilah itu diganti dan bisa mewadahi semua anak bangsa agar bisa menerima. Kiai orang kalah pinter lah. Maka kemudian dia bikin istilah nek mul sarane gawe istilah halal bihalal. Pak Karno ya tengok meneh. Kuwi artinya apa? Halal ku yo halal, bi itu dengan halal yo halal. Artinya halal karo halal.
Apa artinya saling memaafkan? Apakah acara ini hanya ada mulai pada tahun 1948? Tidak. Kita mundur beberapa ratus tahun ke belakang, pada tahun 1600 sekian menjelang tahun 1700 itu ada Sultan Mataram di tanah Jawa yang namanya Sultan Agung, betul. Pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh prajurit, seluruh kesatria yang telah mengamankan negara dalam keadaan berpuasa, dia tetap membela negaranya, maka sebagai rasa terima kasihnya bikinlah suatu acara namanya Pasowanan Agung, di mana dalam Pasowanan Agung itu disuguhi makanan-makanan yang enak. Oh Pak, silakan disuguhi, dimakan. Jadi itu bukan sajen, ini silakan dimakan Pak. Nanti dikira sajen, ini dimakan monggo. Itu isinya 3, betul? 3, kayak itu menurut saya. Kalau 1 15 menit itu berarti ceramahnya 45 menit. Tapi ada yang lama penjelasannya, itu setiknya isinya oke. Dan itu 1.15, 1.15 yang 1 poin tak terhingga karena isinya oke. Disiapkan makanan sebagai rasa terima kasih, ya makan bersama, pesta pora pada mengakui kesalahan. Luar biasa hikmah kita mengakui kesalahan. Kalau seandainya sifat legowo mengakui kesalahan itu dibudayakan oleh kita setiap hari, insya Allah awede urip enak ayem tentrem. Coba delok nang dalan senggolan tete motor karo motor, orang mungkin ngaku salah, langsung pasang kuda-kuda nyalah wong liya akhirnya gelut. Tapi coba wong Sulkeman teko kabeh ngaku salah, teko kabeh ngaku luput, sing ngono sing metu opor ya. Karena ngaku salah. Ini sudah ada pada tahun 1600-an pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Apakah hanya pada zaman itu dimulai halal bihalal? Tidak. Kita mundur 100 tahun lagi. Nanti mundur terus, nah berarti kita mundur 100 tahun lagi pada zaman berdirinya Kerajaan Demak. Raja pertamanya siapa? Raden Fatah. Siapa gurunya Raden Fatah? Salah satunya adalah Sunan Kalijogo. Kebetulan saya yang Jogo Kali. Karena pakai urik kayak gini ya, yang Jogo Kali. Kemudian Sunan Kalijaga itu sebagai salah satu guru daripada Raden Fatah. Apa renungannya? Nyun sewu. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru. Dari sekian murid bapak ibu guru yang sudah alumni SMP 27, berapa banyak yang sudah menjadi pejabat? Berapa banyak yang sudah menjadi ketua RT? Ya, oh itu jabatan angel loh. Ketua RT itu di tempat saya rebutan mau. Odoe. Alhamdulillah. Berapa banyak yang sudah ketua RW, yang sudah jadi lurah, bahkan mungkin berapa banyak yang sudah jadi camat, bahkan mungkin jadi wali kota, bupati, bahkan mungkin dari siswa-siswa panjenengan sudah ada yang menjadi gubernur, menjadi jenderal di tentara maupun di polisi. Tapi Yun Sewu itu dulu jenengan jadi. Ketika putra putri didik panjenengan sudah menjadi pejabat, apakah panjenengan akan dengan mudah menasehati mereka? Tidak. Dulu sekarang beda. Maka ketika akan Sunan Kalijaga menjadi guru, dengan mudah menasehati Raden Fatah. Tapi ketika Raden Fatah menjadi raja, Sunan Kalijaga bingung boleh nasehati Raden Fatah. Maka dalam acara halal bihalal yang digelar oleh Raden Fatah, beliau mengundang gurunya yang bernama Sunan Kalijaga dengan maksud agar memberikan tausiah. Jenengan ngundang murid panjenengan alumni sini SMP, kon ceramah dengan gurune kira-kira gampang mboten? Angel Pak ceramah dengan gurune. Angel ceramah dengan pimpinannya, ketimbuk salah. Orang itu yang tulis libur, THR dikurangi, repot ya Pak.
Maka karena situasi yang demikian, di mana Sunan Kalijaga diperintahkan oleh seorang raja untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat, tetapi dia akan memberikan nasihat kok sing dinasehati raja. Maka kembali kepada prinsip yang kedua tadi, kiai pak orang kalah akale. Maka nasihat yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga kepada Raden Patah berupa nyanyian. Oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu nyanyi dulu orang itu. Lagunya apa? Lagu yang dinyanyikan Sunan Kalijaga ketika memberikan nasihat kepada Raden Patah. Ada yang tahu? Biasanya salah. Lagunya apa? Apa? Lirir. Lagi? Ayo. Salah kabeh. Ternyata harus belajar sejarah lagi. Lagunya adalah Gundul Parjo. Nek ora percaya googling delok, aku maca. Kita nyanyi Gundul Parjo dulu nggih. Gundul pacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakule pangsekane dadi salata wakule pangsekane dadi salata. Coba kita perhatikan nasihat yang luar biasa yang dulu kita waktu anak-anak mengenal lagu ini. Ketoke koyo lagu dolanan, ketoke koyo lagu tenanan. Ternyata nasihat yang luar biasa. Baris pertama Sunan Kalijaga matur gundul pacul gembelengan, itu dimaksudkan kepada anak balita, anak yang masih kecil, yang masih ingusan koyo panjenengan biyen ning umbelen tinggal narik batu. Kira-kira ngono ya. Itu adalah anak baris pertama ditujukan pada anak kecil yang kalau ada orang ceramah dia lari-lari di depan orang apa tuh? Jadi bocah cilik, ana wong ceramah lari-lari, ana wong ngaji lari-lari, ana wong salat lari-lari, jenenge bocah cilik ora apa-apa. Kuwi jenenge gundul pacul, tujuannya untuk anak kecil. Coba nek ana wong tuwa misale, ana Pak Ustaz ceramah misale, Pak Kepala Sekolah boleh-balik mondar-mandir nang ngarep. Berarti yang guru pun batin kabeh. Pak Kepala Sekolah iki nopo? Jangan-jangan ora tente. Karena orang sepantasnya. Maka baris pertama itu adalah dimaksudkan untuk anak kecil gundul pacul gembelengan yang dia main kuda-kudaan pakai pelepah daun pisang. Tapi lihat bagian yang kedua. Nyunggi wakul. Di mana letak nyunggi wakul? Di kepala. Kenapa? Baris yang kedua ditujukan untuk para pejabat, ditujukan untuk para guru. Mosok kula matur gundul yang saya hormati di kepalanya ora. Maka subhanallah dengan bijaksana Sunan Kalijaga menggunakan bahasa nyunggi wakul. Tempat nyunggi wakul itu juga di kepala. Tidak menggunakan bahasa gundul. Disinilah lemahnya kita, bahasa yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ketika kita mengkritik penguasa saat sekarang ini, roto nek kritik nesu kabeh ora. Nek kritik emosi kabeh kurang mengindahkan dengan bahasa yang bijak, dengan bahasa yang baik. Nyunggi wakul gembelengan. Nek wong nyunggi wakul itu mana adalah orang yang sudah mendapatkan amanah, orang yang sudah mendapatkan jabatan, misalnya Pak Kepala Sekolah. Ini amanahnya adalah mengatur agar sekolahan ini berjalan dengan baik, bahkan kalau bisa menjadi ranking 1 gitu kan misalnya. Tapi nek golek dan nyunggi wakul, golek jalankan amanah itu gembelengan. Duit bos nggo tuku apa misalnya, duit bos nggo bangun rumah, duit proyek bangun sekolah, nggo bangun rumah. Berarti jenenge gembelengan. Ora bener. Nek wong sing duwe amanah kok mlakune ora bener, maka dia bisa glempang. Kalau sudah glempang, segala dari selatan tidak nyampe ke rakyat. Maka jadi pemimpin maupun dia tingkat RT, tingkat RW, lurah, camat bisa ngono ya, aja keduren. Nek golek dadi pimpinan gembelengan, maka amanahnya tidak nyampe ke rakyat.
Jadi kepala sekolah SD, SMP, SMA misalnya tidak amanah, maka uangnya, kesejahteraannya tidak sampai ke guru dan siswa. Itu maknanya seperti itu. Maka kita tidak boleh gembelengan, tidak boleh ngawur, tidak pakai aturan. Bagaimana agar kita kembali kepada aturan? Islam mengajarkan kepada kita salah satunya adalah puasa. Agar dengan puasa itu kita mawas diri, dengan puasa itu kita bisa merasakan derita orang lain. Maka Bimbo bertanya dalam lagunya, ada anak bertanya pada bapaknya, untuk pemainnya orang-orang, nek dirimu saya aku tambah reso. Buat apa berlapar-lapar puasa? Tadarus tarawih apalah gunanya? Puasa mengajari kita rendah hati selalu.